Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pencinta burung di Nusantara. Selamat datang kembali di channel Kandoro. Pada kesempatan yang lalu, kita telah membahas tentang cara memandikan burung. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perawatan burung di saat mabung atau turun bulu. Entah itu burung anis merah, burung murai batu, kacer, ataupun burung yang lainnya. Kadang kita bertanya-tanya, apakah burung saat mabung memerlukan perawatan khusus? Jawabannya, ya, burung memerlukan perawatan khusus saat mabung. Terus, berapa bulan dari pertama kali turun bulu sampai bulu tumbuh kembali? Jawabannya, tergantung perawatan. Masing-masing burung berbeda-beda fase mabungnya. Ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan, ada juga yang 9 bulan sekali. Bahkan ada yang lebih dari 1 tahun. Burung tersebut belum juga mabung. Ingat, menyulam berbeda dengan mabung yang sempurna. Menyulam pada burung biasanya terjadi bukan di saat siklus mabung tiba. Faktor-faktor yang mempengaruhi burung menyulam bisa dikarenakan saat mabung sebelumnya, bulu-bulu tersebut tidak rontok semua. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain karena burung stres, ataupun karena perawatan saat mabung sebelumnya. Bulu-bulu yang jatuh saat menyulam pun hanya beberapa helai saja. Sedangkan mabung yang sempurna, biasanya bulu-bulu yang lama atau yang sudah tua ikut rontok selama proses mabung. Entah itu bulu sayap, bulu ekor, ataupun bulu-bulu kecil seperti di dada, punggung, leher, dan kepala. Banyak teman-teman yang belum tahu apa sih tanda-tandanya atau ciri-ciri burung yang akan mabung. Salah satunya adalah biasanya burung sudah malas berkicau. Bulu-bulu kecil berjatuhan 2-3 helai sehari, dan akan bertambah banyak setiap harinya. Bulu besar seperti sayap dan ekor tampak rusak dan mengering. Bulu terlihat kusam atau tidak mengkilap seperti biasanya, dan burung akan mengembangkan bulu-bulunya. Pada kesempatan kali ini, burung anis merah saya yang akan jadi bintang modelnya. Kebetulan, siklus turun bulu anis merah saya telah tiba. Kali ini saya menggunakan kamera inframerah untuk melihat ke dalam sangkar bagaimana tingkah laku burung saat mabung. Apa sih yang dilakukan burung saat mabung di dalam sangkar? Bagaimana sih prosesnya bulu-bulu burung berjatuhan? Karena kadang kita hanya melihat bulu-bulu yang jatuh saat kita membuka kerodong saja, tapi tidak tahu bagaimana prosesnya. Seperti apa sih proses turun bulu pada burung dari kepala sampai ekor? Bagaimana sih caranya burung melepas bulu-bulunya? Untuk kepala, burung menggunakan tangkringan untuk membersihkan bulu-bulu kecil yang ada di kepala. Dengan cara menggesek-gesekkan kepala di tangkringan agar bulu-bulunya lepas. Perlu kita perhatikan, tangkringan itu penting dalam membantu proses turun bulu. Selain untuk mengasah kuku di kaki, tangkringan juga berperan penting untuk melepas bulu-bulu kecil yang ada di kepala. Bisa kita lihat bagaimana burung membersihkan bulu-bulu yang ada di kepala. Burung juga menggunakan kuku di kakinya untuk melepas bulu-bulu kecil yang ada di kepala, seperti pada video berikut ini. Untuk bulu yang ada di dada dan di punggung, burung akan mencabut sendiri bulu yang ada di dada dan di punggungnya. Untuk sayap dan ekor, burung juga akan mencabut bulu-bulu yang ada di sayap dan ekor dengan menggunakan paruhnya. Tapi, bila bulu itu susah dilepas, kadang burung akan melompat-lompat dan terbang sampai bulu itu lepas sendiri. Seperti pada video berikut ini. Oke, langsung saja. Bagaimana sih caranya merawat burung yang sedang mabung? Merawat burung mabung itu sebenarnya mudah saja, asal kuncinya sabar dan konsisten dalam perawatan. Yang pertama, lakukan penggerodongan. Selain menghindari dari gangguan serangga dan hewan lain yang masuk ke dalam sangkar, burung juga akan fokus merontokkan bulu-bulunya karena tidak terganggu aktivitas di luar sangkar. Selain itu, dengan dikerodong, suhu di dalam sangkar akan tetap stabil. Tapi perlu diingat, burung juga butuh cahaya dan udara segar. Caranya,
pengikat di atas kerodong jangan terlalu rapat, agar udara dan cahaya masih bisa masuk. Yang kedua, penempatan burung di tempat yang tenang. Selain di kerodong, penempatan burung di tempat yang tenang akan membuat burung dapat berkonsentrasi atau fokus membersihkan dan merapikan bulu-bulunya. Yang ketiga, sangkar. Kadang beberapa orang menggunakan sangkar khusus untuk menempatkan burung yang sedang mabung. Ada juga yang memakai sangkar lebih kecil dari sangkar yang biasa dipakai. Tetapi, sebenarnya burung yang sedang mabung membutuhkan sangkar yang lebih besar agar leluasa bergerak. Fungsinya bisa dilihat pada video berikut. Bila burung susah melepas bulu-bulu yang susah dilepas, burung akan mencoba dengan cara melompat dan terbang. Itu akan memudahkan burung untuk melepas bulu yang keras. Bisa dilihat pada video berikut ini. Jangan dimandikan. Jangan memandikan burung saat mabung, karena saat mabung, burung rentan akan sakit. Cukup bersihkan saja kotoran di dalam sangkar 1 minggu sekali. Caranya, gunakan sangkar lain untuk memindah burung dari sangkar yang digunakan dengan sangkar yang lain. Kemudian, baru kita bersihkan sangkar yang kotor. Dari membersihkan karpet, tebok jeruji, hingga jeruji sangkar. Jangan lupa memberikan pakan dan minuman yang cukup. Artinya, cukup untuk 3-4 hari. Karena, bila lebih dari 4 hari, biasanya air sudah mulai kotor. Karena dalam proses turun bulu, aktivitas burung cenderung hanya untuk membersihkan bulu-bulunya. Selebihnya, makan dan tidur. Jangan sampai burung terganggu karena kita terlalu sering berinteraksi. Entah itu memberikan pakan atau kita hanya ingin tahu seberapa banyak bulu yang jatuh pada burung tersebut. Hindari penjemuran. Menjemur burung yang sedang turun bulu sama saja memaksakan agar bulu-bulu burung cepat rontok. Bukan malah bulu cepat rontok, tapi yang ada malah bulu-bulu burung yang baru tumbuh akan rusak. Dan itu tidak baik untuk kesehatan burung. Tahap akhir adalah pemasteran burung. Kapan sih saatnya untuk memasteri burung? Katanya, burung harus ditempatkan di tempat yang sepi. Burung tidak boleh terganggu suara burung-burung lain. Ya, waktu yang tepat memasteri burung yang ideal adalah saat bulu-bulu sudah rontok semua. Bagaimana cara agar tahu burung sudah selesai merontokkan bulu-bulunya? Ciri-ciri burung selesai merontokkan bulu biasanya terdapat ketombe bulu di dasar sangkar. Dan memang sudah tidak ada lagi bulu-bulu yang berjatuhan. Dan bila sebelumnya burung sudah pernah gacor, maka ciri-ciri burung sudah selesai mabung, burung akan berbunyi kecil atau istilahnya ngeriwik. Pada saat apa sih burung sudah boleh dimasteri? Yaitu saat burung akan istirahat, biasanya dari jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Kemudian dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Jangan sampai waktu istirahat burung terganggu karena suara masteran dari MP3 kita. Mungkin sampai di sini video cara merawat burung yang sedang mabung. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman pencinta burung. Jangan lupa like jika menyukai video ini dan subscribe untuk berlangganan video kami. Tulis juga komentar Anda jika ingin berbagi ilmu seputar burung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.